Shalom, Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini dapat berkumpul kembali untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang sudah luar biasa pagi hari ini ya, udara di luar boleh dingin, boleh tidak nyaman, tetapi kita terus bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mari sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita, sebab Tuhan yang baik sudah dengan begitu murah hati menghiasi setiap kehidupan kita. Perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan
Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Glory, glory, glory. Glory Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Semua karena kasih-Mu ya Bapa. Semua karena berkat kemurahan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang luar biasa sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, hingga hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang beribadah, menyembah-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Menyaksikan setiap kebaikan kehidupan kami Tuhan yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hadir. Kau berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang belum dapat hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Hanya satu nama yang kami sembah pagi hari ini Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita mau terus bersyukur, kita mau terus bersukacita pagi hari ini Tuhan. Tidak ada kebahagiaan lain. Jika kita sudah bersyukur, Tuhan pasti akan limpahkan sukacita penuh di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Katakan bersyukurlah.
berdiri. Jangan lelah bekerja untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Atas dasar iman. Haleluya. Yes, silakan duduk. Saudara terkasih, kita tahu semua itu dari Tuhan. Tuhan tahu berkat itu akan dialirkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dan saya percaya kita pun akan menerima berkat-berkat itu karena kita setia. Kita angkat pujian ini. Kita akan bawa syukur kita kepada Tuhan kita. Kita akan bawa persembahkan kehidupan kita ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bawa persembahkan hati kita, persembahkan kehidupan kita. Kita naikkan syukur kita lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar Ibu Pendeta Elizabeth Tangkulung bawa kita untuk doa firman Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian syukur untuk Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mendengar suara firman Allah. Ya Roh Allah berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat
Puji Tuhan, saudara sekalian, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita bertemu lagi di rumah Tuhan. Dan pada pagi hari ini semakin banyak Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang mau datang ke gereja. Bukan hanya bisa, tapi mau. Kalau bisa saya yakin semua pasti bisa. Tapi kalau yang mau itu yang susah. Tapi bersyukur pada Tuhan kita bisa lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita pada pagi hari ini saya mau mengambil tema tentang bagaimana menantikan kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga, tetapi bukan tema untuk akhir zaman, tetapi kalau akhir zaman itu nanti akan terlalu berat dan terlalu lama untuk kita dengar. Dan pada pagi hari ini saya mau saya mau mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk membuka di dalam Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Berkata apa? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Allah, Tuhan, kira-kira 3.400 tahun yang lalu memerintah Nuh untuk membangun sebuah kapal yang disebut Bahtera dengan ukuran-ukurannya. Satu hasta itu sama dengan 45 cm, lalu kira-kira panjangnya 135 meter. Saudara dapat bayangkan kapal itu lumayan panjang. Perlu saudara ketahui bahwa gereja ini hanya 22 meter panjang dari sana, 24 dari ujung sana ke tempat sini. Jadi saudara dapat bayangkan panjang sekali, lebar sekali. Dan kapal itu Bahtera itu dibuat di atas gunung. Dan layoutnya semua sudah diatur oleh Tuhan, diatur oleh Allah. Ada 3 lantai, ada masing-masing untuk Nabi Nuh dan anak dan mantu. Ada pintu-pintu, ada peraturan-peraturan. Dan Nabi Nuh pernah dicap sebagai orang yang gila atau orang yang sakit jiwa. Karena apa? Karena dianggap nggak normal bikin bahtera di atas gunung. Banyak orang bertanya-tanya dan berkata bahwa sudah dari zaman dulu kita mendengar Tuhan mau datang kedua kali. Tuhan mau datang kedua kali. Sejak saya kecil sudah ada nyanyian lagu kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Sudah ada orang yang menciptakan lagu kapan si Yesus kembali. Memang firman Tuhan menyatakan demikian, hati-hati sekarang sudah zaman akhir dari zaman. Sehingga waktu pas kita menginjak 20 tahun yang lalu, kalau saudara sudah lahir, ada yang belum lahir, tahun 2000, wah ribut, mau kiamat. Flashback lagi ke belakang lagi, tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Mau kiamat. Ada yang sudah bongkar seluruh isi lemarinya,
kasih ke orang, mobil dikasih, dan akhirnya apa sampai sekarang? Belum kiamat juga. Dan akan timbul pengejek-pengejek, akan timbul orang-orang yang akan membuat kita menjadi lemah ketika kenyataannya, lah lo belum kiamat. Tahun 3400 tahun yang lalu, di dalam Kejadian pasal 6, kita tidak usah baca, nanti saudara lihat sendiri, bahwa ada kejadian di mana 8 orang selamat, manusia saja, belum lagi binatang-binatang. Di saat itu juga Allah menghukum dunia dengan air bah selama 40 hari 40 malam. Saudara, saya dan saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini tidak tahu kapan harinya Tuhan, waktunya Tuhan, waktunya Yesus datang untuk kedua kali. Tapi kita hanya tahu tanda-tanda zaman. Saudara kalau masuk mall, terutama saya sering ke Bandung setelah masa pandemi ini. Saudara, saya pernah masuk ke mall Pascal 23 dan sebelum itu harus minimal punya handphone yang bisa Android. Karena harus barcode, harus scan barcode, harus download dulu barcode, baru di scan. Dengan alasan bahwa mengurangi pengunjung yang ada di mall. Jadi kalau udah lebih dari 50% kapasitas akan di stop, tidak boleh masuk dulu pengunjung. Zaman dulu nggak ada, saudara, masuk aja, penuh aja. Inilah tanda dari zaman akan berakhir. Saya tidak dalam rangka untuk menakut-nakuti saudara, tidak. Nanti akan tiba saatnya semua akan memakai barcode. Tapi ada yang terlalu ekstrim, katanya shot untuk mengukur tubuh, suhu, termogan. Itu adalah antikris. Saya bilang terlalu dini untuk bilang antikris. Dan saya tidak bilang bahwa pembarkodan dan setiap masuk toko langsung harus barcode untuk daftar check in dan lain sebagainya. Tanda itu ada. Di dalam Matius 24 ayat 37 yang kita baca tentang bagaimana keadaan hidup daripada zaman Nuh. Pada saat Nuh hidup, orang hanya memikirkan perut, hanya memikirkan hal-hal duniawi, hanya memikirkan belanja, menghambur-hamburkan uang, pergi ke sana kawin, mengawinkan, tidak ingat sama Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kepada saudara-saudara untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam ayat 42 coba lihat. Matius 24 ayat 42. Kita baca bersama-sama. Meskipun saudara pakai masker, saya harap saudara bisa aktif ya, berperan aktif. 1, 2, 3. Karena itu, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Minta tolong kipas angin pasang. Tolong kipas angin dipasang. Waktu pada hari di mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu waktu harinya Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali. Kita harus berjaga-jaga apa yang kita tangkap ketika Tuhan berkata demikian.
Apakah kita harus berjaga di rumah? Di depan rumah kita pasang CCTV yang wah luar biasa, yang bisa merekam suara, peralatan yang canggih. Apakah kita harus berjaga ketika ada orang masuk, dilihat, di screening langsung, ini orang bisa membawa bahaya atau tidak? Firman Tuhan hari ini mau mengajar kepada kita ada 3 hal yang Tuhan ajarkan mengenai berjaga-jaga. Yang pertama adalah jangan tidur. Seorang prajurit, seorang polisi yang kebagian jaga di pos penjagaan, baik itu di kantor polisi maupun di pos penjagaan di tentara, di Kodim, dimanapun, dia tidak tidur. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang pengusaha, kedengarannya agak sedikit tidak manusiawi ketika si pengusaha bilang, ini Pak Pendeta rumah monyet. Oh, terus di mana mereka tidur? Nggak boleh tidur, karena selagi menjaga di rumah monyet tidak boleh tidur sama sekali. Oh, dan saya bilang, oh luar biasa, penjagaan, berjaga-jaga, tidak tidur. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6 tentang jangan tidur. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti apa? Pencuri. Ayat seterusnya ayat 4. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak apa? Terang. Katakan dengan saya anak terang. Puji Tuhan. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Terus ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi apa? Berjaga-jaga dan sadar. Orang tidur itu tidak sadar. Beberapa hari yang lalu saya sering kali yang namanya ngigau, ngelindur. Sudah tahu ngigau, ngelindur? Ngomong sendiri pas lagi tidur. Dan terkenal. Saya itu kalau lagi tidur malam suka ngigau. Malah istri saya pernah ngajak ngobrol ketika saya ngigau. Waktu saya tidur dengan sepupu saya yang sekarang ada di Amerika, laki-laki, saya bisa ngobrol dengan orang itu. Jadi sepupu saya tidur, ngigo, dan saya tidur mengigau juga. Dan saya ngobrol dan nyambung, saudara. Saya tahu dari mana? Saudara saya yang dengar. Lu hebat ya bisa ngobrol di dalam mimpi. Oh. Sadar nggak? Halo? Nggak sadar. Tapi ngigau. Beberapa malam yang lalu anak-anak saya bilang, Papa ngigo. Ngigonya apa? Teriak. Ngomongnya, oh udah 7 bulan. Nah, lagi mimpiin apa coba? Ayo. Mimpiin ngobrol sama ibu-ibu yang lagi hamdan 7 bulan? Atau mimpiin cicilan yang 7 bulan belum bayar-bayar? Bisa aja, saudara. Semua bisa terjadi. Firman Tuhan katakan, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang fisiknya bangun, orang fisiknya hebat, orang fisiknya
kuat, orang fisiknya bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau tidur, percuma. Tidur percuma. Kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, kita harus terus mentaati firman Tuhan. Jangan berbuat dosa melawan perintah-perintah Tuhan. Kelihatan simpel, sederhana. Tetapi ketika kita mengintrospeksi diri kita sendiri, melihat ke dalam, apakah dosa itu sudah menjadi habit di dalam kehidupan kita? Di mata Tuhan tidak ada dosa kecil, dosa besar, dosa biasa-biasa saja. Di mata Tuhan dosa adalah dosa. Tuhan minta kalau mau bersungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Yesus kedua kali, kita tidak punya, kita tidak perlu, tidak usah berbuat dosa. Firman Tuhan sudah memberikan rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan. Rambu-rambunya di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Saudara akan ketinggalan begitu banyak perintah yang ditaati oleh orang lain, oleh orang-orang percaya yang lain ketika saudara tidur. Berapa banyak orang ketinggalan bis, berapa banyak orang ketinggalan pesawat, berapa banyak orang ketinggalan kereta karena mereka ketiduran. Ketiduran. Di dalam Roma 13 ayat 11 kita buka. Roma 13 ayatnya yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya pernah mengkhotbahkan tentang bangun dari tidur. Dan sekarang ketika kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, kita juga harus bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Terus ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kenapa kita harus bangun dari tidur? Karena hari sudah jauh malam. Ada satu ilustrasi, ada satu cerita. Di sebuah kota kecil ada seorang anak berumur 4 tahun. Dia bermimpi memperlihatkan jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Mungkin saudara sudah pernah mendengar cerita itu. Waktunya sudah sangat dekat. Mungkin saudara berkata yang berumur 60-70 tahun, dulu waktu saya 15 tahun, berarti berapa tahun ke belakang, 50 tahun yang lalu, para pendeta pun ngomong begitu, waktunya sudah dekat. Kita bersyukur mendapatkan kasih karunia, boleh menerima keselamatan. Apakah kita bisa finishing well? Apakah kita bisa mengakhiri semuanya itu dengan baik? Atau tidak baik? Ada yang awalnya baik tapi akhirnya jelek, saudara. Ada yang awalnya begitu luar biasa cinta Tuhan, tetapi begitu akhirnya di langkah yang terakhir, di masa-masa kematian, menjelang kematian, jelek. Banyak contoh anak-anak Tuhan yang berguguran. Entah karena masalah-masalah sosial, entah masalah-masalah yang ekonomi. Mereka berguguran.
sekarang lagi dikeluhkan susah cari uang. Susah cari uang. Ada seorang yang berkata, Bapak, saya mau dibayarin sampai lulus, tapi harus pindah agama. Sudah dapat bayangkan, di Indonesia terjadi demikian. Karena apa? Karena uang. Karena uang. Banyak orang-orang Kristen, banyak yang namanya orang-orang Kristen berguguran karena masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pasangan dan bermacam-macam. Dan saya berdoa untuk saudara supaya saudara tetap tinggal di dalam perintah daripada Tuhan. Dan Tuhan akan lebih lagi memberkati kita. Amin. Kita bersyukur Tuhan juga memberikan perintah bagi kita untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Tadi dikatakan Roma 13 ayat 12 dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita bersyukur kita masuk dalam peperangan rohani. Tapi tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang mengutus Roh Kudusnya yang selalu melindungi kita. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dan Tuhan juga memperlengkapi senjata-senjata terang. Perlengkapan senjata terang, saudara bisa baca dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Itu tentang perlengkapan senjata terang. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil keselamatan, Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, ini perisai iman yang seringkali runtuh karena uang. So kamu ikut agama saya, dijamin uang itu mengalir. Siapa yang enggak ngiler, saudara, tergiur dengan uang? Siapa yang enggak tergiur dengan kenikmatan duniawi yang luar biasa? Perisai iman itu memadamkan panah api dari si jahat. Nanti saudara baca di rumah, Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Ingat, musuh-musuh kita bukan darah dan daging. Musuh-musuh kita adalah roh-roh yang jahat di udara. Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan dengan gratis. Tapi apakah kita mau mengerjakan keselamatan yang kekal? Karena keselamatan tidak bisa ikut orang. Dalam artian gini, sang suami lagi males ke gereja, suruh istrinya pergi. Maka kamu yang pergi ya, nitip absen kalau lagi kuliah. Dulu waktu zaman saya kuliah nitip absen banyak yang ke saya. Karena saya paling bisa bikin tanda tangan orang. Karena dulu tanda tangan pakai tangan, saudara. Jadi saya bawa pulpen ada 3. Warna merah, warna biru, warna hitam. Yang nitip banyak. Dan yang nitip uangnya juga banyak. Jastip, jasa titipan. Enak, saudara. Dapat uang bisa jajan, bisa beli makanan dan lain sebagainya. Kok sekarang saya dengar dari anak-anak saya, wah nggak bisa. Ada yang pakai apa? Fingerprint. Ada yang langsung dilihat, oh ini orangnya datang. Nggak bisa nitip absen tanda tangan. Keselamatan tidak bisa nitip.
Keselamatan tanggung jawab masing-masing pribadi lepas pribadi. Amin. Jadi sang istri tidak bisa bawa suaminya masuk ke dalam sorga, tidak bisa. Sendiri-sendiri. Kok bisa Pak Pendeta? Bisa. Dan ini adalah tugas tanggung jawab kita semua. Itu ya, yang pertama, tetap bangun, jangan tidur. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Dari berjaga-jaga adalah harus bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup. Jangan cuman asal-asalan saja. Dalam Matius 25 ayat 10 sampai 13. Secara garis besar saya akan ceritakan tentang perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kapanpun Yesus datang kita harus siap. Firman Tuhan di atas bercerita tentang perjamuan pernikahan. Persiapan pernikahan yang diatur sedemikian rupa sehingga ada 10 orang perempuan yang berjaga-jaga. Tapi yang satu bawa minyak, yang 5 bawa minyak cadangan, yang 5 tidak bawa minyak cadangan. Yang 5 mempersiapkan dengan baik, yang 5 lagi tidak mengindahkan persiapan 5 perempuan yang bijaksana. Nanti gampang. Masih banyak minyaknya, masih banyak tuh di pelita saya, masih banyak minyak, tenang. Mungkin yang 5 yang bijaksana berkata, ayo mumpung belum ada yang datang, yang punya pesta itu belum hadir, sok beli dulu minyak supaya minyak pelita kamu tidak habis. Dipersiapkan dengan baik, khususnya supaya tetap ada cadangan. Persiapan dengan baik. Coba buka di dalam Matius 25 ayat 10 sampai 13. Matius 25 ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat seterusnya 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, gadis-gadis yang bodoh, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Terus, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ngeri ya. Ayat 13. Ya, ayat 13. Ada? Itu dia. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kapanpun Yesus mau datang untuk kedua kalinya, kita tidak tahu. Yang penting kita harus persiapannya benar-benar. Harus persiapkan dengan benar-benar. Menjadi mempelai wanita, ada gereja, orang-orang Kristen harus dalam persiapan yang benar-benar. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita tidak usah baca, dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa?
Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan dan tidak bercacat celah. Dengan apa? Menjaga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara. Itu syaratnya. Setiap anak-anak Tuhan dalam mempersiapkan hidupnya harus menjaga tubuh, jiwa, dan roh. Pada kedatangan Yesus yang tidak kita tahu kapan. Ketika kita menjaga itu dengan apapun juga. Baik dengan olahraga, baik dengan bekerja dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kesehatan rohani kita dengan berkumpul setiap hari Minggu untuk sementara. Dengan ibadah-ibadah yang online, yang masih online, baik itu melalui Zoom maupun kita melihat rekaman-rekaman di YouTube. Siap tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita lihat dalam kisah 5 gadis yang bijaksana dan bodoh di dalam Matius 25, ada kisah yang lucu, yang menarik yang kita harus lihat. Dalam ayat 5 coba, Matius 25 ayat 5. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tidak yang bijaksana, tidak yang bodoh, semua tidur. Kata-kata tidur di sini dalam bahasa Inggris dipakai dalam King James versinya King James Version. Dia berkata slumber. Slumber berarti ngantuk yang luar biasa. Slumber berarti kondisi yang sangat ngantuk. Saudara dapat bayangkan, saudara pernah merasakan bahwa lagi nyetir di tol jam 2 pagi, misalnya di tol Cikampek atau tol Trans Jawa, jam 2 atau jam 3 pagi, nggak ada yang nemenin, kita lihat di belakang penumpang pada tidur semua, pada ngorok-ngorok, pada gitu. Kita kadang-kala kebawa ngantuk. Dan saya pernah tidur dalam keadaan nyetir, pada waktu itu jam 2 atau jam 3 pagi, dan saya sadar, saya lihat karena lampu nyala, saya lihat, oh saya ngikutin garis, karena saya ngantuk sekali. Itulah yang namanya slumber. Saya ngikutin garis. Saya tidur sudah. Saya bangun lagi, oh masih. Begitu saya lihat, oh ini belok kiri dikit, saya putar. Sadar, nyetir, tapi saya tidur. Dan ayah saya almarhum pernah dengar bahwa saya ngorok lagi nyupiran kecepatan 140 lah. Waktu itu mobilnya masih enak, masih bagus. Mobil Toyota Alphard zaman dulu, tapi saya enak banget di tol. Saya bejek gas, saya tidur. Terus ayah saya bilang, lu ngorok? Hah? Apa iya? Enggak, masih bisa jalan. Nah itu yang dinamakan slumber. Keadaan ngantuk yang sangat dan akhirnya tertidur, hilang. Kondisi yang sangat mengantuk ini membuat kecelakaan yang luar biasa. Oleh kemurahan Tuhan saya masih ditolong oleh Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh itu mengantuk dan mereka ada di tepi jurang yang sangat dalam ketika dia sadar bahwa minyaknya kurang. Ini sebuah peringatan, saudara. Jangan ngantuk.
Jangan slumber. Jangan ngantuk yang luar biasa. Mungkin kita berkata, Tuhan capek. Saya capek Tuhan. Susah. Di dalam rumah tangga begini susah Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam usaha. Dalam sekolah mungkin yang masih sekolah. Susah. Ingat firman Tuhan katakan, tetap berjaga. Tetap berjaga. Kalau kita sungguh-sungguh sadar ditopang oleh Roh Kudus, kita akan melihat seluruh pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita tetap terjaga. Dan poin yang kedua yang tadi kita baca, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Saudara melihat tentang 10 gadis, yang 5 yang bodoh, yang 5 yang bijaksana. Semua persiapannya sudah bagus. Saya yakin dan percaya 10-10-nya sudah mandi, sudah wangi. Tapi yang satu tidak ada cadangan, yang satu membawa cadangan. Jadi ngantuk. Gadis bodoh tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Berbicara minyak, berbicara adalah tentang gambaran daripada Roh Kudus. Kita percaya kepada Tuhan, wahyu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang menolong kehidupan kita sampai saat hari ini. Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Sampai dibawa ke gereja pun hal-hal yang daging. Saya tidak berani mengutuk orang, tetapi saya berkata, jangan sekali-kali melarang orang tuamu untuk datang ke gereja. Karena itu bahaya. Ngeri saudara. Beberapa jemaat ada yang berkata, saya yang tidak diperbolehkan oleh anak saya. Dan saya berkata dengan penuh kasih, jangan sekali-sekali melarang orang tuamu untuk datang beribadah. Hati-hati saudara. Karena pemikirannya daging. Nanti kalau sakit, nanti kalau papa mati, nanti kalau mama kena COVID, gimana? Jangan. Doakan saja. Di dalam Roma 8 ayat 5, banyak orang-orang berpikiran daging dan hidup menurut daging. Tapi kalimat selanjutnya dikatakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Hal-hal dari roh adalah apa? Pikirkan yang baik. Nggak usah suudon. Nggak usah banyak curiga. Jangan-jangan saya nggak boleh ke gereja karena saya orang miskin ya. Harus memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Kalau mau dituntun oleh Roh Kudus harus memiliki pemikiran, perasaan sama seperti Yesus yang Yesus rasakan, yang Yesus pikirkan. Karena kita adalah pengikut Kristus, yaitu orang-orang Kristen. Pemikiran-pemikiran itu apa? Ada di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa? Kita buka sama-sama Filipi 4 ayatnya yang ke-8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita baca bersama-sama 3 kata ini, 1, 2, 3. Nah, itu dia yang harus dipikirin. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh, saudara. Awal-awal waktu saya masuk sebuah mall, yaitu yang saya ceritakan tadi, ribet ya. Harus barcode. Terus tanya, ini udah? Oh, Bapak belum check in, masukkan nomor handphone, masukkan nama. Ribet. Mau apa? Ada apa? Oh, kalau kita yang sok-sok rohani, darah Yesus ini mah udah akhir zaman. Jangan masuk mall itu. Hati-hati, saudara. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Jangan mikirin, aduh nggak ada uang, bener nggak ada uang. Aduh sepi pengunjung toko, bener sepi terus. Aduh kok nggak punya kerjaan, bener jadi jobless. Tidak punya kerjaan. Pikirkan yang baik. Kalau saudara bercita-cita jadi jenderal, saudara katakan saya mau jadi jenderal. Saudara bercita-cita jadi pengusaha yang sukses. Katakan Tuhan saya mau sukses, saya mau sukses. Pekerjaan saudara akan sukses benar-benar. Tapi ketika saudara bilang, aduh, baru ngomong haduh aja, Tuhan udah bilang, ya lu. Pikirkan yang baik. Kalau kita terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan di dalam roh, maka dengan sendirinya kedagingan itu akan tanggal. Dan kita akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kemenangan, lepas kemenangan kita akan jalani, kita akan melihat. Di dalam Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Mazmur 20 ayat 7 dikatakan apa? Daud berkata apa, saudara? Nah, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang, gemilang oleh tangan kanannya. Jadi beraihlah kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan mikirin yang aneh-aneh, saudara. Dunia udah aneh, udah capek. Kita terus jadi aneh, hati-hati. Kita harus menang. Kita diberkati oleh Tuhan, berkat. Kita harus menang melawan roh-roh jahat yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi yang poin yang kedua apa? Lihat bagaimana cara kita hidup. Yang ketiga, waspada tentang ketamakan. Tamak, rakus. Saudara masih ingat tentang cerita orang kaya yang dilimpah-limpahkan hartanya. Dan pada suatu hari dia berkata di dalam perumpamaan Yesus, dia bilang, oh saya bikin lumbung-lumbung di mana-mana tempat, ini punyaku, mendirikan lebih besar lagi lumbung, oh ini punya saya. Lebih besar lagi, dia bilang punya saya, dan akhirnya apa? Finally, orang itu mati.
Oh, sebelumnya dia bilang, hai jiwaku, tenang. Karena banyak barang, banyak lumbung, banyak lumbung-lumbung yang terisi barang. Bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, beristirahatlah. Dan akhirnya benar, nggak bangun-bangun lagi alias mati. Saudara, tahun-tahun belakangan ini, terutama tahun 2020, adalah tahun penuh mujizat dan penuh berkat. Apakah saudara percaya itu semua? Tahun 2020 adalah tahun penuh mujizat, saudara. Kagak ada yang bilang amin. Pada bilang, aduh kata siapa Pak Pendeta mujizat. Yang ada toko saya dari 5 jadi tinggal 3. Mujizat. Saudara masih punya toko meskipun tinggal 3. Mujizat, saudara. Saudara bisa sesepedahan dengan sepeda merek Brompton. Sepeda merek Brondong, saudara. Mujizat. Kita diberkati luar biasa, tapi ada satu peringatan yang Yesus berikan kepada anak-anaknya, juga Yesus berikan kepada saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Peringatan itu waspada, berjaga-jagalah akan ketamakan. Tamak. Mungkin itu berasal dari bahasa Cungun. Mungkin ya, saya nggak tahu kata tamak. Karena bahasa Mandarin, bahasa apa saya nggak tahu. Ada yang berkata tamcia. Saudara tahu tamcia? Rakus. Nah itu tamcia. Mungkin akhirnya jadi tamak, saudara. Tamak juga berarti rakus. Sikap hati yang benar terhadap uang kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melihat jadi saluran-saluran berkat. Apa yang dikatakan di dalam tadi Lukas 12 ayat 15 sampai 21 dalam perumpamaan orang kaya itu. Orang kayanya tamak sekali, saudara. Rakus, simpan ini, simpan ini, simpan ini. Oh tenang jiwaku, lihat tuh, aduh. Akhirnya apa? Malam itu juga Tuhan angkat, Tuhan ambil. Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan biar berkat yang kita terima, kita jadikan benih dan kita tabur di tempat yang tepat. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang menabur hanya untuk dikasih lihat. Saudara lihat? Saudara ingat yang pernah kejadian di Tasikmalaya aja tahun 96 ketika ada kerusuhan. Banyak kan orang-orang yang coba untuk menjadi tenar. Ayah saya beberapa kali difoto dikasih sumbangan karena gereja terbakar. Gereja dibakar bukan terbakar di kerusuhan 96. Langsung diposting di mana-mana. Dulu belum ada medsos, kalau sekarang udah ada medsos seperti sekarang, rame, saudara. Coba difoto dulu. Isinya cuma 200, 300. Bukan ngecil-ngecilin. Ada seorang pendeta, saudara, bawa fotografer khusus. Dia telepon om, karena dia lebih muda dari ayah saya, almarhum. Dia telepon, om, ada di mana? Di Perum. Om bisa datang ke gereja, saya sudah ada di depan gereja, saya mau menyerahkan satu amplop. Oh ya boleh. Pendeta GPDI pula,
bawa fotografer. Dulu belum ada kamera digital ya, belum ada DSLR. Lu pakai 1, 2, 3, Om. Rapi Om. Amplopnya dikasih lihat lagi, Bu. Saya bilang, ih, tak ampun. Itu tahun 96 sudah ada. Jadi kalau saudara lihat tahun 2020 sudah ada, dari tahun 96 udah ada saudara yang kayak gitu. Nabur tapi salah tempat. Hati-hati. Menabur harus di tempat yang baik dan dengan hati yang baik, maka berkat akan mengejar kita semua. Amin. Bukan kita yang mengejar berkat. Saya sengaja agak panjang supaya saudara yang mengejar berkat, saudara sadar. Aduh, jangan buka toko, nges jam sakit. Berkat yang mengejar Anda, bukan Anda yang mengejar berkat. Amin. Jadi kalau kita pulang jam 10 aman ya? Aman. Aman, masih panjang saudara, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 poin lagi. Saudara tinggal duduk diam, saya ngomong terus-terusan. Saudara enak. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Ada nggak? Nggak ada, berarti saya salah catat. Ada ayat di dalam Alkitab dikatakan, jagalah hatimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ketika kita lagi di dalam ketidaksadaran secara rohani, dan tiba-tiba Tuhan datang, bukan sebagai suatu kebahagiaan, tapi sebagai suatu jerat. Waduh, saya dijerat, saya dijebak. Kesimpulan pada pagi hari ini, musik singers boleh naik. Kita boleh makan dengan enak, tapi kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai salah menggunakan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berjaga-jaga, jangan tidur. Berarti apa? Jangan hidup dalam kegelapan, dalam dosa yang melawan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan main dengan dosa, maka akan ada celah dan kuasa daripada iblis tembus, dan kita menjadi bulan-bulanannya setan. Sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, banyak masuk di dalam doa, penyembahan, pujian. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan yang kita sudah bangun selama ini. Jangan, saudara. Jangan tinggalkan bahwa wah, sekarang kan zamannya sudah berbeda, segala sesuatu online dan lain sebagainya, berarti saya juga ibadah juga harus online. Ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk beribadah secara offline, kita beribadahlah sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya dan setiap firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tertulis. Persiapkan diri kita sungguh-sungguh menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kita akan diangkat dan tidak mengalami masa penganiayaan dan antikris.
Ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak perlu jauh-jauh menginjil kepada pengemis, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang di luar sana. Jadilah dulu berkat di dalam keluarga. Saudara seorang istri, jadilah istri yang baik terhadap suamimu. Kalau saudara seorang suami, jadilah kepala rumah tangga yang baik bagi istri dan anak-anakmu. Supaya kita menjadi berkat. Berjaga-jagalah karena hal yang berbau materi. Jangan sampai kita salah untuk memanage berkat yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana kita meresponi berkat setiap hari? Apakah kita katakan, Tuhan hari ini dapat saya cuma sedikit. Hari ini Tuhan cuma dapat makan aja cuma buat untuk setengah hari. Syukuri apa yang Tuhan sudah berikan, baik itu besar maupun kecil. Maka saudara akan mengucap syukur dan saudara akan menikmati hidup ini luar biasa. Waspada. Yang terakhir, waspadalah dengan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang berkata, nggak usah pegang agama. Saya waktu kemarin ambil motor, saya tutup dengan satu kesaksian pendek. Ambil motor ke Bandung dan ambil beberapa barang lagi daripada anak saya yang besar karena sudah selesai kuliahnya. Ketika kita makan di pinggir jalan, ya kalau makan harus di pinggir jalan, kalau di tengah jalan ditabrak mobil, saudara. Jadi di pinggir jalan kaki lima gitu ada tukang cakwe yang cukup enak dan saya juga penikmat cakwe. Lalu si tukang cakwe bilang, saya ngobrol-ngobrol, dia tanya dari Tasik ya, terus dia kenal sama orang Tasik. Dia bilang, saya tidak punya agama. Saya tidak punya agama, tapi saya percaya ada yang ngatur di atas. Saya bilang, di atas mana? Di atas genteng kah? Semua ada yang ngatur. Dan orangnya itu kayak pendeta, saudara, ngomongnya. Wah. Orang tuanya Buddha, anaknya Kristen. Dan suami istri itu, suami istri yang dagang cakwe, ada yang ngatur. Yang penting kita baik, jangan nyakitin hati orang, hidup benar, pasti duit mah ada. Dan yang bikin saya tercengang, saya tidak membuka identitas diri saya, mengumbar ke halayak ramai bahwa saya seorang pemuka agama Kristen, yaitu seorang pendeta. Saya tidak ngomong gitu. Berbeda dengan orang tua saya. Kalau orang tua saya kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu, biasanya mami saya ngomong, isi om teh pendeta. Saya paling malas, saudara. Tuh kenapa ya? Nantilah tunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba dia bilang gini, dia tidak tahu saya Manado, tapi dia panggil saya engkok gitu kan. Satu panggilan yang sangat-sangat saya sayangi gitu kan. Saya dipanggil engkok. Kok pendeta ya? Saya diam, saya pakai celana pendek saya robek. Saya pakai sepatu Keds biasa. Dan saya berusaha untuk tampil bukan selayaknya orang yang melayani jemaat. Jangan saudara berpikiran bahwa kalau saya pendeta terus saya kemana-mana harus pakai pakaian putih, rapi. Kalau ketemu orang shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, enggak gitu. Dan saya lakukan, saya punya kebiasaan
Dan tidak pernah ada yang tahu saya tapi itu orang bilang, engkau pendeta ya? Kau tahu? Dari pokoknya saya dia bilang 80% saya ngomong saya melihat orang profesinya dapat semua. Oh, hebat. Terus saya bilang, engkau kenapa nggak buka praktek aja? Praktek apa? Praktek dukun, saya bilang. Tawa dia. Enggak, yang penting saya baik. Jangan kayak gitu, saudara. Kehidupan itu harus mempunyai pegangan yang teguh. Saudara dan saya yang pegang dan percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, pegang itu. Taati firman Tuhan. Maka berkat akan luar biasa. Kita akan nyanyikan lagu yang sangat lama. Dan saya akan membawa kepada saudara ke zaman tahun 60-an. Dan dengan kata-kata yang masih sederhana. Kita nyanyikan lagu ini. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar gemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Kita sama-sama kita berdiri, saudara. Ira dunia bergelora, kedengaran kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, lindunglah dalam sabda Allah. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan ini adalah penggenapan firman Tuhan. Tetap berjaga-jaga. Jangan tinggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Biar Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada kita semua. Untuk menghadapi hari yang akan datang. Sudah berdoa supaya hari-hari yang akan datang meskipun menjadi tambah hari tambah susah, tambah hari tambah jahat. Tetapi kita dikuatkan kembali. Mendapat kekuatan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang selalu ada. Tetap kerjakan di dalam usaha, perdaganganmu, pekerjaanmu, yang sekolah, yang kuliah, tetap lakukan dengan setia. Berlindunglah di dalam naungannya firman Tuhan. Dan kita akan diberikan kekuatan. Orang boleh katakan tidak ada harapan lagi.
Tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Penyakit apapun, Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan tidak ada yang mustahil. Yesus juga akan memulihkan kehidupan kita. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu yaitu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang memberikan, menguatkan kepada kami semua untuk selalu berjaga. Zaman sekarang berjagalah melihat dunia yang begitu luar biasa. Berikan kami kekuatan. Roh-Mu yang kudus yang memberikan kekuatan untuk kami dapat tetap tinggal setia sampai akhir daripada hidup kami. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi firman Tuhan selalu ada tertanam dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan-persembahan kami yang kedua sebagai rasa ucapan ketaatan kami kepada Tuhan. Juga mungkin ada yang mau memberikan persepuluhan sebagai rasa ucapan syukur ketaatan kami yang menjadi miliknya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Memberkati apa yang kami sudah tabur di tempat yang tepat. Memberkati apa yang kami sudah tabur. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan. Sampai pada akhirnya kami akan menuai. Menuai dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat firman-Mu. Dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, sebagai pengumuman yang agak penting, minggu depan di minggu ketiga ada penyerahan anak. Jadi sudah ada dua keluarga yang sudah mendaftarkan untuk penyerahan anak. Jadi minggu depan ada penyerahan anak. Jadi kalau saudara-saudara yang belum menyerahkan anak saudara, saudara bisa menyerahkannya minggu depan dengan memberikan daftar nama-nama anak-anak saudara yang akan diserahkan kepada Tuhan. Di Gereja Pantai Kosta tidak ada pembaptisan anak, tetapi yang ada penyerahan anak ya. Jadi baptisan air itu untuk orang-orang yang sudah mengerti dosa dan kesalahan. Jadi Tuhan Yesus yang tolong dan memberkati kepada kita semua. Saudara, minggu depan 1 hari sebelum 17 Agustus. Jadi ada baiknya saya tidak menyuruh saudara-saudara, kalau saudara punya baju merah, baju putih, saudara padu-padankan, jadi isi ruangan ini dengan ruangan merah dan putih. Ya, saya tidak menyuruh saudara, tapi kalau saudara mau, saudara bisa. Jadi misalnya suami pakai baju putih, istri pakai baju merah, bisa. Ya, jadi minggu depan kita, meskipun tanggal 16 bukan pas hari hanya, tapi kita bisa merayakan bersama-sama. Yang penting tidak ada panjat pohon pinang karena masih social distancing ya. Susah saudara ya, kalau itu kan harus menumpuk-numpuk orang sampai atas. Kiranya Tuhan yang memberkati segala korban, persembahan saudara-saudara sekalian. Jam 10 hari ini ada ibadah online khusus anak sekolah minggu. Dari umur 6 sampai 14 tahun mungkin. Jadi kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati. Saudara bisa mengikuti juga perkembangan Youth and Teen di hari Sabtu jam 7.
Kiranya Tuhan yang memberkati saudara. Dalam waktu dekat ini mungkin kita akan adakan Zoom untuk para pelayan. Jadi kebaktian pelayan masih via Zoom dulu. Ya, kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati saudara. Selamat datang kepada saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali setelah pandemi saudara datang ke tempat ini. Jadi kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati. Inilah GPDI yang dalam new normal. Mungkin sampai kapan kita tidak tahu, kita akan adakan ibadah begini. Jadi untuk sementara waktu masih 1 kali ibadah dalam 1 minggu. Jadi kebaktian-kebaktian selain hari Minggu belum diadakan kembali. Kita sama-sama bangkit berdiri dan akan pulang dengan berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan yang sudah akan dan akan menolong kepada kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya amanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang terima berkat ini berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.